Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Halfiani dengan nomor induk mahasiswa 857517668. Saya berasal dari Prodi PGSD UPBJJ Bandung. Kali ini saya akan membuat video praktikum yang terdapat pada modul 3 kegiatan praktikum 2, yaitu uji makanan, uji lemak. Tujuan praktikum ini ialah mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Alat dan bahan yang harus disiapkan ialah: yang pertama ada piring plastik untuk dijadikan wadah bahan makanan. Yang kedua ada 2 buah pipet. Yang ketiga ada kertas coklat sampul ukuran 10 cm x 10 cm sebanyak 12 lembar. Yang keempat ada 1 buah lampu senter. Yang kelima ada lilin. Yang keenam ada 1 buah sendok. Lalu ada kemiri, margarin, wortel yang sudah dipotong, seledri, biji jagung kering, singkong kering, kacang tanah kupas, pepaya, santan sebanyak 1-3 sendok, minyak goreng sebanyak 5 ml, susu sebanyak 1-3 sendok, dan yang terakhir ada air 5 ml. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, saya akan mengambil kertas sampul yang sudah bertuliskan minyak goreng dan juga air. Lalu, saya akan mengambil pipet dan menuangkan air pada kertas yang bertuliskan air. Di sini saya teteskan 1 tetes saja. Kemudian, saya ambil pipet yang berbeda dan mengambil minyak. Di sini saya juga teteskan hanya 1 tetes saja. Kemudian, saya akan menunggu selama 10 menit. Sambil menunggu, saya akan melakukan praktikum yang lain. Selanjutnya, di sini saya sudah menyiapkan 10 kertas sampul lainnya yang sudah bertuliskan bahan makanan yang berbeda-beda. Lalu, saya akan mengoleskan masing-masing bahan makanan di setiap kertas sampul ini sesuai dengan jenis bahan makanan dan kertas sampul yang sudah diberi tulisannya masing-masing. Untuk yang pertama adalah bahan makanan kemiri. Sebelum mengusapkan kemiri ke kertas sampul, saya akan haluskan kemirinya terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan mengusap kemiri ini pada kertas sampul yang sudah bertuliskan kemiri. Untuk percobaan selanjutnya adalah bahan makanan margarin. Langkah pertama, saya akan melelehkan margarinnya terlebih dahulu dengan lilin. Kita bisa lihat di sini, margarinnya sudah meleleh. Selanjutnya, kita akan mengambil margarinnya menggunakan pipet. Ambil margarin secukupnya. Kemudian, saya akan teteskan pada kertas sampul yang sudah bertuliskan margarin. Kemudian, untuk percobaan selanjutnya adalah pada daun seledri. Saya akan usapkan daun seledri ini pada kertas sampul yang bertuliskan seledri. Lakukan percobaan yang sama pada bahan makanan yang lain, pada wortel, singkong, kacang tanah, pepaya, santan, dan juga susu. Setelah semua bahan makanan sudah saya tetes dan juga usapkan pada masing-masing kertas sampul, saya akan menunggunya selama 10 menit. Langkah berikutnya adalah mengecek kandungan lemak menggunakan senter. Bahan pertama yang saya cek adalah air. Saya akan sinari kertas sampul yang sudah saya tetesi air menggunakan senter. Di sini kita bisa lihat bahwa kertas sampul ini tidak menunjukkan adanya kandungan lemak.
Berikutnya, saya akan mengecek kandungan lemak pada kertas sampul yang sudah saya tetesi dengan minyak goreng. Pada saat saya sinari, kertas sampul ini menunjukkan bahwa adanya bekas atau bercak minyak yang berbentuk lingkaran. Hal ini menunjukkan bahwa minyak goreng mengandung lemak. Bahan makanan selanjutnya yang saya cek adalah kemiri. Di sini saya akan menyinari kertas sampul yang sudah diusapkan oleh kemiri menggunakan senter. Di sini kita bisa lihat bahwa kertas yang sudah diusap oleh kemiri menunjukkan adanya bercak yang berarti bahwa kemiri mengandung lemak. Selanjutnya kita akan melihat bahan makanan mentega. Di sini saya sudah menyinari kertas sampul yang sudah ditetesi oleh mentega dan hasilnya menunjukkan bahwa mentega mengandung lemak karena kertas sampul yang sudah ditetesi oleh mentega menunjukkan adanya bercak pada saat disinari oleh senter. Bahan makanan yang saya cek selanjutnya adalah seledri. Pada saat saya sinari menggunakan senter, kertas sampul tidak menunjukkan adanya bekas atau bercak dari minyak. Artinya, seledri tidak mengandung lemak. Bahan makanan yang saya cek selanjutnya adalah wortel. Kertas sampul yang sudah diusap oleh wortel tidak menunjukkan adanya bercak atau bekas minyak, yang artinya wortel tidak mengandung lemak. Bahan makanan yang saya cek selanjutnya adalah jagung. Di sini jagung tidak menunjukkan adanya bercak atau bekas minyak, yang artinya jagung juga tidak mengandung lemak. Bahan makanan selanjutnya yang saya cek adalah singkong. Singkong juga tidak menunjukkan adanya bekas atau bercak minyak, yang artinya bahwa singkong juga tidak mengandung lemak. Bahan makanan selanjutnya yang saya cek adalah kacang tanah. Pada kertas sampul yang sudah diusap oleh kacang tanah menunjukkan bahwa adanya bercak atau bekas minyak, yang artinya kacang tanah mengandung lemak. Bahan makanan selanjutnya yang saya cek adalah pepaya. Kertas sampul yang sudah diusap oleh pepaya tidak menunjukkan adanya bercak atau bekas minyak, yang artinya bahwa pepaya tidak mengandung lemak. Bahan makanan selanjutnya yang akan saya cek adalah santan. Di sini kita bisa lihat bahwa kertas sampul yang sudah ditetesi oleh santan menunjukkan adanya bercak minyak, yang artinya bahwa santan mengandung lemak. Terakhir, saya akan mengecek bahan makanan yaitu susu. Pada kertas sampul yang sudah ditetesi oleh susu menunjukkan bahwa adanya bercak minyak, yang artinya susu mengandung lemak. Setelah seluruh bahan makanan saya cek kandungan lemaknya, di sini terdapat kelompok bahan makanan yang mengandung lemak. Ada minyak, ada kemiri, ada mentega, ada kacang tanah, ada santan, dan yang terakhir ada susu. Kemudian di sini juga terdapat beberapa bahan makanan yang tidak mengandung lemak. Ada air, seledri, wortel, pepaya, singkong, dan yang terakhir ada jagung. Berdasarkan hasil praktikum uji lemak dengan menggunakan kertas sampul coklat dan cahaya senter, dapat disimpulkan bahwa keberadaan lemak dapat dikenali dari munculnya noda transparan pada kertas. Saat sampel yang diuji mengandung lemak, kertas menjadi lebih tembus cahaya karena lemak meresap dan meninggalkan bekas yang khas. Hal tersebut menunjukkan bahwa metode sederhana ini cukup efektif untuk membedakan mana bahan yang memiliki kandungan lemak dan yang tidak. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.